Ya sudah, coba lihatkan buku PAI-nya, buku tugas kalian. Coba Bu Anissa ingin melihat buku tugas kalian. Ya, buku paketnya iya, buku tugas. Buku tugas berarti buku tulis kalian. Ya sudah disiapkan. Ya sudah disiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, marilah kita berdoa sejenak supaya pembelajaran kita lancar. Berdoa, mulai. Oke. Sama Pak gimana ya? Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa melakukan pembelajaran dengan lancar dan mudah-mudahan teman kita yang belum bisa mengikuti Zoom karena berbagai halangan, ada yang sakit, ada yang belum memiliki kuota untuk membelinya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan yang sakit, dan yang belum memiliki kuota segera diberikan rezeki supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Pada pagi hari ini, Bu Anissa ingin melihat wajah-wajah kalian. Coba dinyalakan videonya supaya Bu Anissa bisa melihat wajah kamu, bukan wajah Sujongki dan lain sebagainya ya. Dinyalakan videonya. Dari minggu kemarin, sudah Bu Anissa perhatikan, ada beberapa yang videonya tidak pernah dinyalakan. Ya, coba Fadlian dinyalakan masa videonya gambar bebek ya. Kemudian ya coba dinyalakan Fadlian. Kemudian M Rashid, mana wajahnya M Rashid ya? Belum pernah kelihatan dari awal Zoom sampai detik ini belum pernah melihat wajahnya M Rashid. Coba M Rashid dinyalakan videonya. Kemudian April dinyalakan juga videonya. Ya sudah ya, terima kasih ya. Kemudian Bu Anissa mengingatkan kembali untuk tugasnya. Kemarin sudah Bu Anissa koreksi, ada beberapa yang sudah Bu Anissa koreksi. Sampai dengan hari Kamis ya. Yang belum mengerjakan tugas, silahkan dikerjakan baik tugas 1 maupun tugas 2 karena kita sudah ada 2 tugas. Bu Anissa tidak bawa daftar nilainya, tapi Bu Anissa masih ingat sekitar 80% sudah mengerjakan tugas. Masih 20% yang belum mengerjakan tugas dari masing-masing kelas. Silahkan dari kelas 7A sampai dengan kelas 7H yang belum mengerjakan tugas untuk segera mengirimkannya. Biar apa? Biar tugas kalian itu tidak banyak yang menumpuk. Kalian jadi tidak bingung sendiri. Silahkan tugasnya yang belum untuk segera dikumpulkan. Ya, paham ya? Ya, paham. Kemudian pada minggu kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Sekarang Bu Anissa ingin pembahasan tentang tugas yang kemarin Bu Anissa berikan, tugas yang terakhir. Di situ kalian mengerjakan soal, ya kan? Nah, mari kita koreksi bersama. Silahkan, nanti Bu Anissa akan
menunjuk beberapa dari kalian atau kalian sendiri yang perkenalan, menyebutkan nama kalian, kemudian kelas berapa, nanti kalian menjawab pertanyaan dari soal yang kemarin, soal tugas yang kedua. Paham ya? Vanessa akan nyalakan. Silahkan, ada 10 anak, silahkan. Siapa yang akan menjawab pertanyaan? Anissa Nur Fauzia 7H. Indah Aura 7E. Nabila Firul Hasan Indah Aura 7E. Abdillah 7E. Denis. Nasrina Bisa 7F. Faiz Abdillah 7E. Indah Aura 7E. Dinda Aura 7E. Gantian Faiz Abdillah 7E. satu ya. Jangan rebutan. Yang pertama ada Anissa Nur Fauzia dari kelas berapa? 7H. 7H. Kemudian selanjutnya siapa? Indah Aura 7E. Dinda Aura. E. Dinda Aura? Iya. Dinda Aura 7E. Kemudian siapa lagi? Faiz Abdillah 7E. Kaida Zaira Safa 7A. Anita 7E. Vanessa Selma Abdillah 7E. Sebentar dulu. Faiza. Faiz Abdillah 7E. Siapa? Faiz Abdillah 7E. Hadi Cahyani 7A. Vanessa Salva 7D. Vanessa Salva 7 apa? D. 7. Kaida Zaira Safa 7A. Sebentar dulu. Vanessa Salva 7 apa? Anita 7E. Hadi Cahyani 7A, Bu. Cahyani siapa? Zafriani. 7A siapa yang belakangnya Cahyani? Novena Cahyani. Noventi Cahyani. Kelas berapa? 7A. Noventi Cahyani 7A. Silakan musiknya di Kaida Zaira Safa 7A, Bu. Alita Triani 7G, Bu. Kaida Zaira Safa 7A, Berapa? Bu. Salita Priani 7G. Kaida Bentar Zaira dulu. Safa 7A. Zahira sama siapa? Kaida Zahira Safa 7A. Ada Zahira. Kemudian Amalia 7B. siapa? Yulia Kalista 7G. Aprilia 7B. Levita Emma Anzahwa 7G. Pak 7G. Salita Triani 7G. Levita Emma Anzahwa 7G. Yang belakangnya Zahwa. Siapa? Evita, Elma, Levita. Revita, Nevita. Nevita. Kelas 7, G. 7D. G. 7G. Kelas 7B. G. 7G. Nevita kelas 7G ya. Kemudian selanjutnya Salita Amalia 7B. Maharani 7C. Salita di sini yang belum ada kelas 7D. Siapa kelas 7D yang akan? Vanessa Salma 7C. D. Siapa? Vanessa Salma. Vanessa Salma. Halo. Putri. Coba silahkan. Ada lagi yang ingin menjawab? Salita Amalia 7B. dari Mamuka sama Faustina Ramadhani. Ramadhani. Siapa yang belakangnya Ramadhani? Jangan terlalu. Faustina Ramadhani 7H. Alfita Hasanah 7G. Alisa Fiani 7G. Melek. Sebentar dulu ya. Nah, kalian suaranya di sini itu kan kadang ada yang nggak begitu dengar karena pengaruh sinyalnya. Jadi coba sekarang dari kelas 7A siapa yang akan mewakilkan kelas 7A? Nggak ada? Kita lanjutkan. Kelas 7B ada yang Kaida Zaira Safa 7A, Bu. kelas 7A ada yang ingin mewakilkan? Kaida Zaira Safa 7A, Bu. Siapa? Zahira Salva? Yang keras, coba yang keras.
Kaida Zaida Safa. Safa kelas 7A ya. Bu. Kemudian kelas 7B ada yang ingin mewakilkan? Aprilia Kalista. Adilian Aprilia, masa, Bu? Aprilia Kalista. Aprilia Kalista kelas 7. B. 7B. Aprilia Kalista. Kemudian kelas 7C ada yang ingin mewakilkan? Karisma Maharani. Amelia. Siapa kelas 7C? Maharani. Siapa Maharani? Karisma De Maharani. Arisma. Karisma. Kemudian kelas 7D. Sama 7B. Kelas 7D. Berarti Bu Anissa tanyanya sama kelas 7D. Ada yang ingin mewakilkan? Vanessa Salma Bu. Siapa? Vanessa Salma Bu. B. Salma. Salma Bu. B. Kelas 7D Bu Anissa nggak anggap ada yang mewakilkan ya. Kelas 7E. Ada? Faiz Abdillah 7E. Faiz Abdillah sudah tadi. Faiz Abdillah 7E. Ya sudah Bu Anissa tulis. Ganti yang lainnya ada? Kalau nggak ada berarti Bu Anissa anggap nggak ada. Kelas 7F. Reza Ada Putri mewakilkan? Nurmila Dewi. Reza Putri Nurmila Dewi. Siapa Putri? Reza Putri Nurmila Dewi. Kelas 7G ada yang ingin mewakilkan? Talita Fiani 7. Mukaromah 7G. Amalia 7B. Kelas 7G. Kelas 7G. Firda Amalia 7B. 7G. Nabila Nafita M. Azawal 7G. Nabila 7G. Kemudian yang terakhir kelas 7A ada yang ingin mewakilkan? Safa Faustina Ramadhani 7H. Ramadhani 7H. Safa Faustina Ramadhani. Silahkan dimulai dari soal yang pertama. Coba Anissa Nur Fauziah. Bu Anissa ingin mendengarkan suaranya Mbak Anissa. Coba nomor 1. Kalian soalnya, baca Bu. soalnya dan kita akan bahas bersama. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari A. Iman. Ya. Nomor 1, meyakini dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari iman. Karena apa? Orang yang beriman itu tidak hanya di dalam hati saja, tetapi harus ada ucapan dan perbuatannya. Perbuatannya itu bagaimana orang yang beriman? Berarti orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang Bu Anissa ingin bertanya sama kalian. Yang tadi pagi kalian itu menjalankan sholat subuh, coba kalian lambaikan tangannya. Bu Anissa ingin melihat. Yang sholat subuh tadi pagi, yang tidak berarti diam saja. Ya, banyak sekali ya. Coba Bu Anissa ganti slide berikutnya. Ya, dilambaikan tangannya. Ya, sudah dilambaikan. Ada yang tidak. Oke, berarti karena ini pelajaran pendidikan agama itu kan hubungannya tidak hanya dengan kamu dan Bu Anissa itu tidak, tetapi hubungannya adalah kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ketika sholat itu adalah sesuatu yang wajib kalian kerjakan. Jadi terima kasih yang sudah jujur. Yang belum melaksanakan sholat, mungkin tadi pagi kesiangan atau ada halangan dan lain sebagainya, silahkan dimulai dari sekarang kalian untuk merasa itu adalah suatu kewajiban. Kalau kewajiban berarti harus dilaksanakan. Ya.
Selanjutnya, soal nomor 2, Dinda Aura. Coba. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat D. Al-Basir, Maha Melihat. Jawabannya apa? D. Nomor 2, Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya. Berarti di sini itu kata kuncinya apa? Mengawasi. Nah, di sini mengawasi jawabannya adalah apa? Al-Khabir Maha Waspada. Al-Khabir. Jawaban di sini adalah B. Al-Khabir. Ya. Jadi apa di sini? Kita itu selalu berhati-hati. Walaupun tidak ada yang tahu bahwa uang kembalian itu lebih, tetapi apa? Ada Allah yang selalu mengawasi. Dan sikap kita adalah apa? Al-Khabir atau Maha Al-Khabir Maha apa? Waspada. Maha waspada. Kemudian nomor 3, Faiz Abdillah. Coba. Faiz Abdillah mana suaranya? Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha teliti. B. Teliti. Nomor 3, jawabannya Allah subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan sangat teratur dan seimbang. Berarti Allah Maha B ya, Maha teliti. Kemudian nomor 4. Nomor 4, Vanessa Salva. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perkataannya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat As-Sami. Ya, bersifat As-Sami atau Maha mendengar. Jadi walaupun orang lain itu tidak mendengarnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar apa yang kita batin. Ibaratnya yang kita batin itu kan tidak ada yang tahu selain diri kita sendiri. Tetapi Allah itu Maha mendengar atau As-Sami. Kemudian selanjutnya Noventi. Ya, nomor 5, Bu. Noventi, nomor 5, coba Noventi. Di antara bentuk pengalaman dari keyakinan terhadap Al-Alim adalah A. Rajin dalam menimba ilmu. Al-Alim itu kan artinya Maha mengetahui ya. Dari pengamalannya berarti hal yang apa yang harus kita lakukan dari kita mencerminkan sifat al-alim bagi Allah, yaitu kita harus rajin dalam menimba ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui semuanya. Ibaratnya ketika kalian belum sekolah, kalian itu belum bisa membaca, kalian belum bisa menulis. Tapi dengan sekolah itu kalian bisa membaca, kalian bisa menulis, kalian bisa mengetahui berbagai macam pembelajaran, kalian mengetahui pelajarannya itu seperti apa, mengetahui hal-hal yang kalian sebelumnya tidak tahu. Nomor 5 jawabannya A. Kemudian nomor 6, coba Gaida. Gaida, mana suaranya Gaida? Allah Subhanahu wa Ta'ala
sendirilah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, mengetahui kapan akan turun hujan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, merupakan makna dari Al-Alim. Ya, Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian nomor 7. Aprilia. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Khabir adalah menjadi suri teladan bagi orang lain. Jawabannya? C. Menjadi suri teladan bagi orang lain. Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Khabir. Al-Khabir itu Maha mengetahui. Berarti kalau Maha mengetahui apa? Bersemangat dan kreatif dalam segala hal. Karena dengan kreatif itu berarti kita ingin mencari tahu. Kita ingin mengetahui segala sesuatu. Jadi yang nomor 7 adalah D. Kemudian selanjutnya Nevita. Nevita. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar merupakan makna dari C. Asami. Nomor 8 adalah C. Asami. Asami artinya Maha mendengar. Kemudian selanjutnya Safa Ramadhani. Coba Safa Ramadhani mana dari tadi? Enggak ada Safa Ramadhani dari kelas 7A? Kalau enggak ada, Safa Ramadhani nomor 9. Oh ya maaf, Safa Ramadhani dari kelas 7H. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah Maha melihat merupakan makna D. Al-Basir. Nomor 9. Nomor 9, Maha melihat adalah Al-Basir. Kemudian nomor 10. Nomor 10 coba Nabila dari kelas 7G. Di antara bentuk pengalaman dari keyakinan terhadap Al-Basir adalah A. Introspeksi diri untuk kebaikan. Nomor 10, pengamalan terhadap keyakinan Al-Basir atau Maha melihat adalah A ya, introspeksi diri untuk kebaikan. Introspeksi diri itu apa? Introspeksi diri adalah proses pengamatan terhadap diri kita sendiri. Dan pengungkapan pemikiran dalam yang disadari. Jadi kita itu pengamatan terhadap diri kita sendiri. Kita itu kurangnya apa, kemudian cara merubahnya seperti apa. Nah, itu kita melihat terhadap diri kita sendiri. Ya sudah, terima kasih yang sudah menjawabnya. Kemudian untuk materi kali ini tentang Asmaul Husna ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Kalau sudah paham. Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Bisa kita lanjutkan materi berikutnya ya. Kalau bisa, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya.
Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah apa belum? Kalau sudah, coba kamu lambaikan tangannya. Ya, sudah kelihatan. Di sini pada buku kalian, kalian buka itu bab 2 ya. Bab 2 yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Berarti 3 hal ini adalah hal yang sering kita lakukan, yang setiap saat harus kita tanamkan dalam diri kita. Coba kamu lihat di sini peta konsepnya. Jadi sikap terpuji. Sikap terpuji itu seperti apa? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kejujuran. Jujur itu apa? Kemudian tentang amanah dan juga istiqomah. 3 hal yang saling berkaitan. Jujur, apa yang diucapkan sama dengan perbuatan. Contohnya tadi yang sudah Bu Anissa contohkan, yang Bu Anissa langsung tanya sama kalian, ketika Bu Anissa tadi menanyakan apakah kamu itu melakukan sholat subuh apa tidak, dan kamu menjawabnya atau melambaikan tangan, iya, ada yang diam saja, berarti kalian sudah jujur. Karena apa? Setiap kejujuran itu akan mendatangkan kepada kebaikan, bukan jujur gue malah jadi acur, itu tidak ya. Kita harus tanamkan betul-betul dalam diri kita. Yang pertama adalah sikap jujur. Entah jujur dalam hal apapun itu harus bersikap jujur. Sama teman, sama orang tua kalian aja seneng ngapusi. Kemudian sama tetangga, dan di lingkungan kalian, kalian tetap harus menanamkan sikap jujur. Di sekolah, kalian juga harus menanamkan sikap jujur. Kemudian, yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini nanti akan banyak orang yang percaya terhadap kalian. Tetapi, apabila kamu itu tidak memiliki sikap amanah, walaupun kalian itu berbicara benar, berbicara apa adanya, kira-kira orang-orang percaya apa tidak? Tidak ya. Orang-orang tidak percayalah. Contohnya misalnya biasanya si Sinta nu ngapusi. Jadi ini orang pan percaya. Biasanya Sinta nu cokane mengada-ngada. Jadi tidak mau percaya. Nah, karena apa? Tidak memiliki sikap amanah. Contohnya kalau misalkan diri kalian itu sudah disekolahkan sama orang tua kalian, itu termasuk amanah dari orang tua. Kalian disekolahkan itu kalian mendapatkan amanah untuk mencari ilmu. Berarti kalian menjalankannya bagaimana? Kalian menjalankannya berarti dengan mengikuti pembelajaran. Mengikuti tata cara yang diadakan oleh sekolah. Ketika Zoom, berarti kalian ikut Zoom. Mengerjakan tugas, kalian berarti juga harus mengerjakan tugas. Nah, apabila kamu itu belum memiliki sifat amanah, berarti masih apa? Masih leha, sekarepe, dewek. Diberi tugas, tidak mau mengerjakan. Disuruh ikut Zoom, tidak mengikuti. Bahkan ada yang ditinggal pergi. Coba sekarang Bu Anissa ingin melihat sikap duduk kalian yang baik, tidak leha-leha. Coba ditunjukkan wajah kalian yang sudah rapi, yang sudah siap, yang sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan senderan-senderan sambil tidur-tiduran. Kalian kan sudah diberi amanah oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran. Coba yang videonya itu hanya ada kursinya, hanya ada
lemarinya. Tetapi anaknya tidak ada. Coba kalian tetap stay di depan laptop maupun di depan HP kalian. Ya sudah, terima kasih ya. Ini sudah rapi semuanya di slide ini. Kemudian di slide-nya Andini juga sudah rapi. Kemudian di slide-nya Arlan sudah rapi. Kemudian Sekar Langit sudah rapi. Ya, sudah rapi ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Maaf, di sini belum Bu Anissa tuliskan ya. Istiqomah berarti apa? Sikap yang kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Misalnya, kalian itu ikut Zoom, berarti setiap hari ikut Zoom, itu namanya istiqomah. Bukan, telah saya mau ikut Zoom hari Senin saja, saya mau ikut Zoom hari Sabtu saja, saya mau ikut Zoom hari Rabu saja. Nah, itu namanya bukan sifat istiqomah. Pada pembelajaran kali ini, karena waktunya sudah selesai, jadi nanti akan dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Dan untuk tugasnya nanti akan dikirimkan melalui grup pembelajaran. Jadi kalian pantau terus grup pembelajaran. Tugas akan dikirimkan nanti jam 10. Kemudian masih berlanjut. Untuk tugasnya, penilaiannya masih berlanjut apabila yang mengerjakan segera mungkin berarti nilainya ada tambahannya. Tapi keesokan harinya berarti sampai makin dikurangi, keesokan harinya lagi semakin dikurangi, dan begitu selanjutnya. Jadi yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan tugas adalah kebenaran dan juga ketepatan waktu ya. Dari Bu Anissa cukup sekian. Banyak kesalahan, mohon maaf. Sampai berjumpa di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan tugas-tugasnya untuk segera dikerjakan. Semua mapel untuk segera dikerjakan supaya kalian itu tidak terteter. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba lambaikan tangannya ya. Kalian bisa meninggalkan Zoom dan menunggu tugas yang akan diberikan sama guru mapel.